Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlah binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak, dan teman sekalian, di pagi hari yang sangat indah dan cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat waktu dan sehat. Setiap saat saya memberikan materi, seminar, lokakarya, saya selalu menyampaikan ada satu nikmat yang tidak dipisahkan, yaitu nikmat waktu dan sehat. Yang kedua, ibu sekalian, salawat salam mugi kunjung dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kenalkan saya Sugeng Firmansyah. Saya keliling di daerah Panjenengan ini setiap 2 minggu sekali. Hari ini, nanti di sini, besok di Magetan, kemudian lanjut sampai di Ponorogo, dan kemudian berakhir di mana itu Caruban, kemudian balik ke Surabaya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat agar menjalankan pola makan, pola pikir, dan pola hidup sehat sebagai upaya mencegah agar kita ini tidak disegerakan sakit. Sekarang ini kan banyak yang disegerakan sakit, Pak. Umur 20 sudah gagal ginjal. Pasien saya umur 23 sudah cuci darah. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian, seandainya hidup itu boleh diulangi kembali, mungkin salah-salah tidak apa-apa ya Pak ya. Nanti diperbaiki ketika kembali hidup yang kedua. Namun, karena hidup itu tidak bisa berulang, ya, maka jangan sampai kita itu salah melangkah dalam perhatikan organ tubuh kita. Ini sekedar wacana. Nanti setelah itu lalu kita praktekkan. Mungkin saya ngomongnya banyak-banyak, mungkin 15 menit. Nah, tolong diperhatikan sedikit biar nanti materinya masuk. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, umur panjenengan dan umur saya ini sudah jauh lebih separuh dari umurnya Rasulullah. Rasulullah berpulang umur 63. Sementara di ruangan ini ada yang usianya lebih dari 63, berarti sudah dapat bonus. Bagaimana yang usianya belum 63, masih berkisar 55 atau usia 53, kan gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa perjalanan kita yang sudah kita lalui itu sudah panjang. Sementara garis finish kita sudah dekat. Kalau Rasulullah umur 63, sekarang kita umur 50 contoh ya. Berarti kan kurang 13 tahun, terlepas dari faktor takdir, kan nggak tinggi. Pertanyaan saya satu, apakah kita sudah sehat? Kan gitu. Padahal garis finishnya sudah dekat. Ya, monggo ini diperhatikan dan direnungkan. Ketika kita sudah umur 50, ya, kemudian Rasulullah berpulang usia 63, berarti kurang 13 tahun, tetapi kita tidak sehat. Padahal garis finishnya sudah dekat. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik karena terkendala oleh kesehatan. Menurut panjenengan rugi atau untung? Rugi. Ya, maka di pagi hari ini saya hadir datang ke tempat panjenengan dari Surabaya. Saya ingin menjelaskan satu hal. Apa itu? Mencegah lebih baik daripada, ulang lagi, mencegah lebih baik daripada. Nah, saya ulang lagi karena jawabannya nggak sama. Mencegah lebih baik daripada. Saya tanya, kalau tanglet sinten sing pun praktek. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak setiap orang mempraktekkan. Ya, karena tidak banyak yang praktek, maka sekarang banyak yang sakit. Nah, itu jawaban yang paling bagus, Bapak Ibu. Karena tidak tahu. Oke, nah sekarang saya kasih ilmunya sedikit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka Ibu Bapak Gwen Derek Stanton, manusia itu dalam bentuk burger gini ini mempunyai 200 organ. Ada liver, limpa, paru, jantung, ginjal, otak, mata, pankreas, empedu, jumlahnya 200. Oke. 200 organ ini kalau satu ada yang bermasalah, maka semuanya jadi masalah. Contohnya apa? Coba jenengan sakit wojo, sakit gigi, kan gitu kan? Sing loro untune, awake ngrungku panas adem, gitu. Mripate bengepiang, kesakitan. Nah gitu kan? Nah, artinya apa? Satu organ dengan organ yang lain itu saling berhubungan. Namun, tapi kan ini kuncinya.
Kuncinya begini. Supaya sehat, manusia itu terdiri dari 3 bagian lapisan. Ada ruh, ada jiwa, ada raga. Apa sih harus paham? Saya tanya dulu sebelum saya jelaskan. Sinten sih kepingin balik anomali? Ini penawaran yang cantik. Ya. Ketika saya bilang siapa yang kepingin kembali muda, orang mencibir, mana mungkin? Opo iya tenang tuh kan begitu. Jadi, Bapak Ibu, tuh yang dari Stanton, sebetulnya kita itu bisa kembali muda 10, 15, dan bahkan 20 tahun lebih muda dari umur kita. Ya. Kita sendiri umur saya kesomong, sambil kali buluknya kan berarti saya kesomong. 60 ya, nah, berarti lebih sepuh ya. 74. Nah, 74 ya. Ya. Jadi 74 foto seperti ini bisa muda lagi 20 tahun. Ya. Ya. Dengan catatan, asalkan tubuhnya dikasih makan. Awas, ini sesuatu yang direnungkan. Ulang ya, saya ulangi deh. Panjenengan itu semua bisa kembali muda 5, 10, 15, dan bahkan 20 tahun lebih muda dari umurnya, asalkan tubuhnya jenengan kasih makan. Bingung kalimatnya ya? Saya bertanya. Jenengan setiap hari yang dimakan itu makanan untuk tubuhnya atau makanan karena keinginannya? Ya kan? Berarti kan tubuhnya nggak dapat makan tuh? Nah, berarti nggak bisa balik muda. Kenapa? Nggak dikasih makan. Ini yang harus dilakukan. Dulu Bu, Bapak Ibu dan sekalian, saya waktu umur 53, 54, 55, 56, 57, 58, saya tua dulu. Ya. Ini berarti 60 sudah. Ya, balik muda lagi. Kenapa? Tubuhnya dikasih makan. Ya, alas, sedikit saya beri. Jadi biar masuk dalam kultur sebetulnya nih. Ya, kan gitu. Manusia itu terbagi menjadi 3 lapisan. Ruh, apalagi? Jiwa, terus raga. 3 ya. Tetapi kalau hewan punya berapa lapisan? 2. Ruh dan raga. Tidak punya jiwa. Yang membedakan kesempurnaan manusia itu ada di jiwa. Nah, boleh, perhatikan di sini. Hewan punya ruh, selesai. Manusia punya ruh, selesai. Ya. Kemudian manusia punya jiwa, sementara hewan tidak punya. Makanya hewan itu nanti kalau mati tidak ada pertanyaan. Ya, karena dia tidak dikasih jiwa oleh Allah. Namun, nah, di sini manusia punya jiwa dan raga. Kesempurnaan orang itu terletak pada jiwa. Mas, jangan mau nggak menikahi orang yang cantik tapi tidak punya jiwa? Gini loh. Ya kan, ada jiwa punya jiwa. Tidak akan mau. Ya, kenapa? Karena kesempurnaan ada di jiwa. Berarti kan di sini. Ini ilmu sedikit. Namun, nah, kalau binatang tinggal apa tadi? Raga, selesai. Manusia tinggal 2 ya, jiwa dan raga. Awas hubungannya dengan kesehatan. Jiwa dan raga. Oke, jiwa itu apa? Jiwa itu nafsu ya. Jiwa itu keinginan. Awas ini mau kesehatan dulu berdekat sedikit jawabnya selesai. Jiwa, ingin punya rumah yang baik, ingin punya sawah yang lebar, kepingin nyekolahkan anak yang baik, kepingin punya tabungan yang cukup. Ini keinginan jiwa. Namun, untuk memenuhi keinginan jiwa ini, yang diperes siapa? Raganya. Betul nggak? Diajak kerja berangkat pagi pulang malam. Ya kan, berangkat pagi pulang pagi hanya memenuhi keinginan jiwa. Oke. Namun, pertanyaan saya, apakah panjenengan memikirkan tentang makanan raganya? Tidak. Maka sekarang anak cucu ini banyak yang sakit. Kenapa? Raga hampir tidak pernah dikasih makan. Tak cukup saya makan soto, makan gulai, makan cucu. Itu bukan makanan raga, itu makanan keinginan. Makananku, bukan makanan itu. Kalau ini teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan raganya diperes, tapi tidak pernah dikasih makan. Karena makananku dan makanan tubuhku itu tidak sama. Kalau makananku berarti makanannya jiwanya, nafsunya. Sembarangnya dimakan. Tapi kalau makanan tubuhku itu berbeda. Maka dengan 2 jiwa dan raga, Allah titipkan 2 hal. Untuk mengawasi jiwa kita, Allah titipkan malaikat 2. Mengawasi jiwa kita, perbuatan kita. Oke. Yang ketiga, untuk mengawasi raga kita, badan kita, Allah titipkan 2 dokter. Satu namanya stem cell dan satu namanya NK cell. Alas ini masuk perangkat ilmu kedokteran ya. Ulang lagi. Untuk mengawasi jiwa kita,
Kelakuan kita, Allah titipkan dua dokter. Dua pengamat. Satu, malaikat roh dan malaikat hati. Untuk jiwa. Untuk raga tubuh kita, Allah titipkan dua dokter spesialis. Namanya stem cell dan NK cell. Cabul? Jelas tidak teman-teman? Maka orang sakit apapun, kalau dokter di tubuh ini tidak diaktifkan, maka tidak pernah bisa sembuh. Coba digaris bawahi di situ ya. Ulang lagi nih. Ketika ada orang yang sakit, apapun penyakitnya, kalau dokter di dalam tubuh tidak dibangunkan yang namanya stem cell sama NK cell, maka manusia tidak pernah bisa sembuh. Bisanya hanya normal, krono minum obat setiap hari. Bukan sembuh, tapi normal 10 jam. Contohnya apa? Jangan besok orang diabetes, ya kan? Ada tidak orang diabetes minum obat 10 tahun sembuh? Tidak ada. Darah tinggi, ada tidak orang minum obat darah tinggi terus pas tidak minum obat kemudian sembuh? Tidak ada. Bisanya cuma normal 10 jam. Diabetesnya naik, diminumi obat diabetes normal 10 jam. Habis 10 jam obat diabetes habis, diabetes naik lagi, minum obat lagi, normal lagi 10 jam, begitu terus. Ada nggih? Nah, sehingga Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kalau terjadi sudah sakit, supaya normal, ya minum obat. Supaya sembuh, sel yang sakit harus diperbaiki. Siapakah yang bisa memperbaiki sel yang rusak yang menyebabkan sakit tadi? Yaitu dokter yang sudah ada di tubuh panjenengan masing-masing yang dinamakan stem cell dan NK cell. Maka kita bisa lebih mudah lagi ketika dibangunkan. Pangapunten, jenengan pernah mendengar atau tahu atau berita orang gagal ginjal cuci darah? Nanti bilang jenengan terus ujung-ujungnya sembuh atau sembuh? Meninggal. Kenapa? Karena sel ginjal yang rusak tidak diperbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki sel ginjal yang rusak? Yaitu dokter tadi itu, namanya stem cell dan NK cell. Ada di mana itu? Di sumsum tulang belakang dan di udel. Ini dibangunkan. Ya. Nah, kalau orang Jawa kuno dulu, Jawa kuno ingat bukan untuk membangunkan stem cell dan NK cell itu minum air rendeman ketokan udelnya sendiri. Pernah dengar dulu ya? Nah, itu ilmiah, bukan mitos. Ya, nanti kalau ada waktu saya jelaskan secara ilmiahnya, secara ilmunya. Nah, karena hari ini konsepnya adalah bukan belajar, hari ini konsepnya adalah pelayanan, maka nanti kita bangunkan itu. Stem cell tadi itu bagi yang sakit, jenengan biasa nih, kira-kira 4 jam, 5 jam terjadi perbaikan atau tidak.